praise will ever be on my lips. Ever be on my lips. Kadang-kadang kita menyanyi karena kita udah ngelakuin ini. Tapi nggak jarang juga kita nyanyi agar kita mau dan ingat terus untuk ngelakuin ini. Mungkin seringkali hari-hari kita, mungkin kalau di gereja kita mudah untuk bilang, Tuhan, nah mulutku, bibirku akan terus menjadi pujian-pujian bagi Engkau. Mungkin hari Minggu, hari Sabtu kita mudah untuk bilang itu. Tapi pertanyaannya apakah hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sesuatu yang mudah untuk kita lakukan? Di sekolah kita, di kuliah kita, tempat kerja kita. Kalau ada ayat bilang bibir yang sama memuliakan Tuhan, tapi dengan bibir yang sama kita melakukan hal yang mencemooh, gosip, melakukan hal yang buruk yang mungkin bisa membuat orang tidak melihat Yesus di dalam bibir atau hidup kita. So hari ini mungkin kalau kita ada di situasi yang A, kita bisa jadi ada di situasi yang B yang tadi barusan aku bilang. Tapi hari ini kita mau bilang sama dia, hari ini kita mau ambil sikap bahwa Tuhan, oke, kalau mungkin kami ngelakuin yang salah Tuhan, Tuhan maafin kami. Tapi hari ini kalau kami mau bilang your praise will ever be on my lips, ini menjadi posture kami Tuhan, menjadi sikap hati dan hidup kami bahwa Engkau yang ada di bibir kami, jadi puji-pujian kami Tuhan. Biar mulut kami memuliakan Engkau setiap hari dimanapun kami ada Tuhan. Your praise will ever be on my lips. Kamu lebih yakin lagi. Ever be on
bersama dia. Come on, angkat dua tanganmu. So I will give you my worship. So I will give you my praise. For you alone I long to. Wow, come on. For you alone are worthy of my praise. So I will give you all my worship. So I will give you all my praise.
Sebentar kita akan dengar sebuah kesaksian tentu. Dan di tema ini kita bahas tentang better wisdom, di mana kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan untuk bekerja melalui hidup kita, bibir kita, setiap keputusan-keputusan kita. Dan hari ini kita mau dengar dari teman keluarga rohani kita, gimana Tuhan bekerja melalui hidupnya, gimana dia mengalami better wisdom. Dan semoga ini bisa memberkati kita semua, dan tentu beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Erna. Let's go Kak Erna. Shalom semuanya. Oke, aku mau sedikit kesaksian ya tentang tema kita bulan ini apa? Iya, better wisdom. Saya secara pribadi banyak belajar ya tentang namanya berhikmat gitu. Bersyukur selama 1 bulan ini kita belajar sama-sama tentang yang namanya berhikmat gitu dalam segala sesuatu. Dan secara pribadi yang saya dapat adalah ada 3 hal yang saya dapat gitu. Yang pertama adalah kalau saya pribadi, saya menyadari banget gitu, nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap apapun yang saya lakukan, belajar banget yang namanya terhubung sama Tuhan, belajar banget yang namanya meminta hikmat sama Tuhan. Ingat ya, kita perlu meminta hikmat itu sama Tuhan. Jadi saya secara pribadi juga belajar gitu, meminta hikmat kepada Tuhan. Apalagi saya seorang pengajar ya gitu, saya banyak kekurangan. Tapi saya setiap pagi minta kayak gini sama Tuhan. Tuhan, nggak tahu apa yang terjadi hari ini gitu, masalah apa yang akan aku lewati hari ini. Tapi Tuhan, aku minta hikmat-Mu untuk setiap apa yang aku hadapi hari ini gitu. Dan itu yang saya praktekkan gitu selama bersyukur ya. Aku percaya sih Tuhan kasih tema ini kepada pemimpin kita bukan kebetulan gitu, karena memang itu yang kita butuhkan gitu. Kita butuh hikmat dalam setiap apapun yang kita ambil dalam keputusan, dalam masalah yang kita hadapi, kita butuh yang namanya hikmat gitu. Dan itu juga yang saya pelajari dalam kehidupan saya gitu. Yang kedua, hikmat itu tadi ya. Hikmat itu kita perlu minta sama Tuhan. Tadi pagi juga waktu ibadah umum di jam 9 gitu, Ibu Susi juga bagikan tentang ini. Hikmat itu kita perlu minta sama Tuhan. Jadi hikmat itu tidak datang sendiri, tapi kita perlu minta sama Tuhan. Dan yang ketiga, ya hikmat itu kita dapat melalui hubungan kita sama Tuhan. Dan itu yang saya alami sih teman-teman gitu, kayak hikmat itu kita nggak bisa dapatkan sendiri kalau tidak ada hubungan kita sama Tuhan. Hikmat itu kita perlu dapat melalui hubungan pribadi kita sama Tuhan. Dan selain hubungan pribadi sama Tuhan, hikmat juga kita dapat dari pembacaan firman Tuhan. Kita udah belajar ya, udah 1 bulan lebih kita belajar, mulai aja 1. Dan itu juga yang saya hidupi gitu. Kita mau belajar sama-sama menghidupi baca firman mulai aja 1 pasal gitu. Dan kalau saya pribadi, saya belajar baca firman itu yang terjemahan masa kini, karena itu lebih kayak bagi saya pribadi itu lebih memahami gitu. Dan itu sih yang saya mau bagikan teman-teman. Kita mau belajar sama-sama gitu. Belajar berhikmat dalam segala sesuatu, dalam masalah apapun yang kita hadapi, minta hikmat sama Tuhan. Dan hikmat itu semakin terasa kalau kita bangun hubungan pribadi sama Tuhan dan baca firman. Itu aja yang aku mau bagikan. Terima kasih.